Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B semester 1 semester Gasal 2021-2022. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada siang hari ini kita bisa memulai perkuliahan di kelas B ini, yaitu perkuliahan Pancasila atau pendidikan Pancasila. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, apa hubungan pendidikan Pancasila ini dengan ilmu Al-Quran dan Tafsir? Apa hubungan Pancasila dengan ilmu Al-Quran dan Tafsir? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Bebas nih siapa yang mau menjawab. Mau Ibnu Mas'ud dulu juga boleh. Oh iya Pak. Silakan Ibnu Mas'ud. Bismillah. Mungkin karena para perumus Pancasila itu diantaranya adalah para ulama yang paham dengan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik. Karena penyusun Pancasila diantaranya para ulama. Ya, berikutnya siapa yang mau memberikan jawaban? Silakan, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Kalimantan Utara. Ya, silakan. Ihsan dari Kalimantan Utara. Pancasila itu, istilah-istilah dalam Pancasila itu diserap dari Al-Quran. Contohnya apa contohnya? Contohnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Ayat 1, Qul huwallahu ahad. Baik. Ya. Jadi diantaranya adalah sila pertama terambil atau terserap dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Oke. Ada yang ingin melengkapi? Gantian yang lain? Putri, yang Putri, silahkan. Syukron, Pak. Ihsan sudah, Ibnu Mas'ud sudah, Ibnu Mas'ud sudah. Berikutnya, yang Putri ada enggak? Siapa yang Putri? Ummu Latifah. Apa jawabannya Ummu Latifah? Kalau enggak, ini siapa? Alviola Dafa. Alviola Dafa. Al-Hafid. Siapa? Mana Alviola? Ya, silakan. Mana? Jawabanmu gimana, Alviola? Alviola? Mungkin kayak perumusannya tuh banyak-banyak diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Mungkin.
perumusan Pancasilanya dan kejadian-kejadian sekitarnya mungkin. Ya, baik. Jadi hubungan antara Pancasila dengan ilmu Al-Quran dan tafsir tadi sudah dijawab oleh Ibnu Mas'ud, di antaranya karena perumus Pancasila itu adalah tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama, sehingga kemungkinannya seperti disampaikan oleh Al-Viola tadi atau juga Ihsan, bahwa istilah-istilah di dalam Al-Quran diserap dalam rumusan Pancasila. Contoh utamanya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebenarnya semuanya ya, adab, adab. Adil itu nggak ada bahasa Indonesia, adil nggak ada. Adil itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kemudian juga adab. Kata adab dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Adanya adab itu dalam bahasa Arab dan dia adalah bahasa Al-Quran. Kemudian persatuan Indonesia. Kana nasu ummatan wahidah. Kemudian juga kerakyatan yang dipimpin, apalagi kata hikmah itu konsep Qurani. Hikmah nggak ada, bahasa Indonesia hikmah nggak ada, bahasa Jawa juga nggak ada hikmah, yang ada Al-Quran. Tu'til hikmata man tasya. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Hikmah. Musyawarah, syura wa syawirhum fil amri, dalam Quran semua ya. Perwakilan, wakil itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Adil, keadilan sosial. Al-adalah al-istimaiyah. Jadi itu serapan nilai-nilai konsep-konsep Quran di dalam Pancasila. Maka tugas saudara selaku calon sarjana ilmu Al-Quran atau ulama-ulama ahli ilmu Al-Quran adalah untuk menjaga Pancasila. Jangan sampai lepas dari nilai-nilai agama, jangan sampai lepas dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tugas kita juga menjaga Al-Quran itu sendiri juga ya. Walaupun Allah sudah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita semua harus menjadi al-hafidz. Al-hafidz bil Quran, hafizul Quran. Jadi hafidz itu tidak hanya dalam arti menghafal, tapi hafidz itu juga menjaga Al-Quran dari segala perbuatan-perbuatan manusia yang mengotori Al-Quran, yang mengurangkan Al-Quran, atau nambah-nambahi Al-Quran. Salah satu penjagaannya adalah dengan cara menghafal Al-Quran. Jadi kalau sudah diberi nama belakangnya ada Al-Hafidz, berarti dia harus betul-betul menjaga Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran dikotori, dikurangi, ditambah oleh tangan-tangan manusia. Karena kitab-kitab terdahulu, Al-Quran mengatakan, apa itu? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Banyak orang yang ingin merubah Al-Quran,
baik itu dari kalangan orang yang semula sebagai beriman kepada Al-Quran, tapi juga orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul wafat, muncul namanya Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Nah, mereka Musailamah ini pendusta ingin merusak Al-Quran. Nah, sekarang ini juga banyak di Indonesia ada kekuatan-kekuatan yang ingin merusak Pancasila, ingin memisahkan Pancasila dari agama, memisahkan Pancasila dari Al-Quran. Maka tugasnya saudara selaku sarjana ilmu Al-Quran ya menjaga Al-Quran itu sendiri, tapi juga menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, jangan sampai dilepaskan dari agama. Karena kalau Pancasila itu ada unsur-unsur yang melepaskan, mengupayakan lepasnya Pancasila dari agama, maka akan terjadi namanya sekularisasi Pancasila atau sekularisasi Indonesia. Sekularisasi Indonesia. Kalau Indonesia sudah dipenuhi dengan ideologi sekuler, sekuler itu tingkatan tertingginya anti agama. Maka dalam bahasa Arabnya sekuler yang tertinggi namanya al-ladiniyah, hidup tanpa agama. Turun sedikit namanya al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah artinya memisahkan urusan agama dan urusan dunia, terutama urusan negara dan politik. Negara dan politik harus dibersihkan dari unsur-unsur agama. Nah, kalau sudah seperti itu, umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya akan menjadi bulan-bulanan bahkan dianggap sebagai musuh Pancasila. Kemarin kan ada yang mengemukakan itu ya, mungkin tahun lalu. Ya. Tahun lalu disampaikan oleh seorang pejabat negara sebagai pejabat ketua BPIP dan pembina apa itu? BPIP, pembina ideologi Pancasila, Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP. Dia mengatakan musuh yang paling berat bagi Pancasila adalah agama. Ini sudah orang edan itu ya. Masa kepala BPIP ngomongnya gitu ya. Pancasila musuh agama yang paling berat adalah musuh Pancasila yang paling besar adalah agama. Itu sudah betul-betul gila itu ya pemikirannya. Dan karena para pendiri negara ini perumus Pancasila itu orang-orang yang ya mujahidun fisabilillah. Mujahid fisabilillah. Ki Bagus Hatikusumo, Kiai Abdul Qahar Muzakir, tokoh-tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ada Kiai Maskur dari Nahdlatul Ulama juga, dan juga nasionalis Muslim yang lebih dikenal sebagai seorang nasionalis seperti Bung Karno, Mr. Muhammad Yamin, sebagainya. Jadi jangan sampai Pancasila dipisahkan dari agama. Kalau Pancasila dipisahkan dari agama, Pancasila bisa jadi akan menjadi alat untuk memojokkan, menghukum, memukul kekuatan umat Islam. Itu sudah kita alami ya, pada masa Orde Lama, di mana komunis hidup di Indonesia, resmi diakui oleh negara,
bahkan menjadi partai resmi dalam pemilu tahun 55, menjadi kekuatan yang besar, kekuatan nomor 4. Tapi meskipun dia rankingnya 4, tapi karena dia sangat dekat dengan pemerintah, kepala pemerintahan, dalam hal ini Bung Karno, maka dia bisa memukul kekuatan umat Islam. Pada era Nasakom, tokoh-tokoh Islam ditangkap, dipenjarakan, seperti Buya Hamka. Sekarang ini sudah sepertinya mulai muncul lagi kekuatan seperti itu. Tokoh-tokoh Islam ditangkap, Habib Rizik ditangkap, dan sebagainya. Itu hubungan antara Pancasila dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sekarang pada pertemuan yang pertama ini, topik kita yaitu tentang urgensi dan landasan hukum mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi berarti nilai pentingnya. Kenapa Pancasila itu diajarkan? Kalau bagi kita di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi Islam, terutama ilmu Al-Quran dan tafsir, urgensinya adalah tadi, jangan sampai pengkajian tentang Pancasila, pembahasan tentang Pancasila lepas dari agama. Jadi, meskipun negara kita ini bukan negara agama, bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama pada umumnya harus hidup subur dipupuk oleh Pancasila ini. Pancasila ini menjadi pupuknya agar agama hidup subur di Indonesia. Agama hidup subur mewarnai, menafasi langkah-langkah bangsa Indonesia. Dalam pendidikannya, maka Undang-Undang Pendidikan itu tujuan pendidikannya adalah mewujudkan atau membina generasi muda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilai-nilai agama masuk di situ. Nilai-nilai agama kuat di situ dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, ini jangan sampai undang-undang ini nanti diobrak-abrik oleh kekuatan anti agama. Nah, kemarin sudah dilakukan oleh Menteri Agama suatu tindakan yang sangat mengecewakan para aktivis pendidikan, para punggawa pendidikan. Apa itu yang dikecewakan ya oleh tindakan Menteri Pendidikan kita? Yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Dikbud Ristek, yaitu Nadiem Makarim, telah membubarkan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Padahal BSNP ini dibentuk agar pendidikan di Indonesia, pelaksanaan pendidikan di Indonesia memenuhi standar nasional. Nah, dari segi ideologinya ya standar Pancasila, nilai-nilai agama dihidupkan di situ. Tapi Badan Standar Nasional ini dibubarkan. Nah, mau apa itu? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kekuatan Islam sudah melemah, kekuatan agama melemah, ya kekuatan anti agama akan menguat. Nah, itu akan berbahaya. Itu urgensinya seperti itu ya. Landasan dasar hukumnya apa? Ada undang-undang negara, ada peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri, gitu ya. Maka ini merupakan capaian pembelajaran yang harus
diupayakan oleh para mahasiswa pada bab 1 ini, yaitu ini kok menutupi ya, supaya tidak tertutup. Mampu mendeskripsikan urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, mampu menjelaskan dasar hukumnya, mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Ini kalau dalam bahasa Muhammadiyah namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Nanti kita akan diskusi khusus ya, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Mampu menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Mampu mendeskripsikan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini yang penting juga stimulan ini. Stimulan ini saya meminta kepada saudara, terutama stimulan nomor 2. Kalau nomor pertama itu sebenarnya plus minus saja. Bagaimana pendapat saudara tentang dosen yang tidak memiliki latar belakang yang relevan, namun mengajar pendidikan Pancasila? Kalau menurut saya, tidak merupakan kewajiban pengajar Pancasila itu harus lulusan dari Prodi Pendidikan Pancasila, tidak harus. Tetapi kalau dosen Pancasila itu lulusan dari pendidikan Pancasila tentu akan lebih baik. Tapi pendidikan Pancasila itu tidak mesti harus pendidikan formal dalam bentuk program studi. Seperti di FKIP ada program studi PPKN, itu sekolahnya calon pendidik baik guru maupun dosen Pancasila dan keluarga negara. Tapi banyak dosen-dosen kita bukan lulusan prodi tersebut, tetapi lulusan pendidikan Lemhanas, pendidikan Lemhanas. Apalagi pendidikan Lemhanas yang tertinggi namanya PPSA. Di bawahnya ada PPRA, di bawahnya lagi pemantapan nilai-nilai Pancasila berupa pelatihan-pelatihan. Kalau PPSA itu pendidikan dengan 6 bulan, tetapi seorang yang memiliki jabatan negara harus melepaskan jabatannya dan konsentrasi mengikuti pendidikan. Itu yang 6 bulan. Sehingga itu tingkatnya tertinggi. Di bawahnya ada PPRA reguler, 9 bulan, tetapi orang yang memiliki jabatan dalam sebuah jabatan kenegaraan tidak harus meninggalkan jabatannya. Jabatannya masih terus boleh menjabat sambil mengikuti pendidikan. Yang ketiga, tentu masih tetap menjabat, dia mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat singkat. Ada namanya taplai, pemantapan nilai Pancasila. 3 bulan, 2 bulan cukup. Itu untuk yang nomor 1 itu ya plus minus. Kalau memang perguruan tinggi itu memiliki orang-orang yang lulusan prodi Pancasila atau PKN, tentu itu lebih baik. Kalau nggak punya, tapi lulusan Lemhanas bisa jadi lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Saya minta saudara semuanya membuat jawaban secara singkat dan padat untuk pertanyaan yang kedua ini. Karena kalau pertanyaan yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu saling berdekatan, berkaitan dengan konflik. Sudah sama ini. Nah, maka saya minta Anda membuat
jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana perkuliahan pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi? Menurut saudara bagaimana? Tapi ini saya beri tambahan ya. Pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi itu seperti apa? Apalagi kalau di dalam perguruan tinggi Islam seperti UMS, lebih khusus lagi di Fakultas Agama Islam, lebih khusus lagi di pendidikan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi bagaimana mengajarkan Pancasila yang ideal? Kalau saudara bisa menjelaskan dengan baik, singkat dan padat, dalam 1, 2, sampai 3 kalimat saja, nanti saya akan membaca jawaban saudara dan saya gunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperbaiki ya. Untuk saya memperbaiki cara mendidik dan cara membelajarkan pendidikan Pancasila ini di hadapan saudara-saudara. Karena saudara sebagai mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk memperbaiki program-program pendidikan kita, di samping tentu seluruh dosen, pimpinan, dan sebagainya. Ini rincian materinya di bab yang pertama ini tentang urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Kemudian dasar hukumnya, sumber-sumber penyelenggaraannya, kemudian Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah, dan capaian pembelajaran mata kuliah Pancasila. Nah, ini aspek psikomotorik didahului dengan aspek afektifnya. Memiliki sikap, kesadaran gaya hidup sederhana, cinta produk dalam negeri. Dalam hal yang memang harus kita bisa menggunakan produk dalam negeri, ya kita upayakan, kita utamakan produk dalam negeri. Tapi kalau produk dalam negeri nggak ada, terpaksa kita ambil yang impor, ya nggak apa-apa. Tapi harus dibatasi impor itu. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, pentingnya norma-norma dalam pergaulan, dan seterusnya. Ini sikap yang dapat merubah pola hidupnya para mahasiswa dan tentu juga dosen. Dosen itu kan mengajarkan juga sambil belajar. Ini berbagai peraturan yang menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di antaranya adalah, ini dulu ya, darul ahdi wasyahadah dulu. Ini konsepnya Muhammadiyah. Darul ahdi artinya negara tempat masyarakat Indonesia melakukan kesepakatan atau konsensus bersama secara nasional. Pancasila itu kan hasil konsensus bersama. Nah, negara Indonesia terdiri dari seluruh kemajemukan bangsa, keragaman etnis, golongan, dan sebagainya. Maka perlu mencapai kesepakatan. Itu namanya darul ahdi. Yang kedua, darus syahadah, tempat pembuktian dan kesaksian untuk menjadi negeri yang aman, damai, menjadi kehidupan yang maju, adil makmur, bermartabat, dan berdaulat. Ini visi pendidikan Pancasila terwujudnya kepribadian, sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya ini ya, mengembangkan potensi akademik peserta didik, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa, membangun budaya berpancasila,
mengkaji, mengembangkan pendidikan Pancasila. Nah, itu capaian secara umumnya memiliki kemampuan analisis, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran, nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, nilai praksis ya. Itu kan implementasi itu nilai praksis. Karakter, memiliki karakter ini kepribadian Pancasila. Ini apa namanya rujukan-rujukannya, bahan-bahannya, referensinya yang bisa dibaca untuk memperkaya wawasan tentang Pancasila. Ini saya kira untuk bab 1 itu ya. Tadi yang harus saudara laksanakan adalah menjawab pertanyaan stimulan nomor 2. Bagaimana apa namanya pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Fakultas Agama Islam, dan juga ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekarang saya akan ngecek anggota kelas kita ya. Tapi mungkin di halaman psikologi dulu. Kalau menurut catatan saya atau menurut data yang ada di psikologi ini, mahasiswa yang sudah menjadi member jumlahnya ada 30 padahal jumlah anggota kelas B ini seluruhnya adalah 48. 48 tadi yang sudah jadi member di psikologi ada 38. 30 ya, baru 30 ya. Berarti 38 betul ya. 38 berarti kurang 10 ya. Kalau komplit ya. Ya paling tidak siapa yang belum silakan segera bergabung di psikologi ini. Karena nanti tugas-tugas akan dimasukkan di psikologi ini. Kemudian untuk memasukkan nama Anda dalam grup atau dalam members psikologi harus menggunakan kode akses ini ya, kode akses ini. Kemudian nama ya, ada nama dalam kurung nomor induk mahasiswa. Kenapa diperlukan itu? Supaya saya bisa yakin bahwa saudara betul-betul anggota kelas A atau kelas B. Kalau saudara daftarnya di kelas B, pada saudara kelas A nanti jadi kacau. Atau sebaliknya, harusnya kelas A, saudara daftar di kelas B, maka akan menjadi kacau dalam melakukan penilaian. Bisa jadi orang sibuk, capek, kemudian masukkan nilai keliru ya. Tapi kalau saudara kamarnya tidak salah tempat, tidak salah masuk kamar, insya Allah akan bisa terhindar kekeliruan-kekeliruan seperti itu. Ya, ini apa namanya keharusan semua anggota kelas A atau kelas B untuk masuk ke members peserta mata kuliah dengan cara memasukkan kode akses seperti yang sudah tertuang dalam jadwal. Dalam jadwal kan ada kode aksesnya. Ada yang psikologi, ada yang open learning.
Ini kita sementara masih pakai psikologi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa kita migrasi ke open learning. Syukur pada waktu UTS atau pasca UTS kita sudah bisa berpindah ke open learning. Open learning itu fitur-fiturnya lebih komplit daripada psikologi ini. Kemudian tampilannya juga lebih menarik. Nah, kemudian sistem perkuliahan kita. Sistem perkuliahan kita, yang pertama, kita masih menggunakan sistem online atau paling tidak nanti mungkin mulai Oktober atau kapan, nanti akan diumumkan resmi oleh universitas, kita akan menyelenggarakan perkuliahan tatap muka secara blended, perkuliahan tatap muka offline dan online. Ya, nanti pengaturannya seperti apa? Dulu gambaran umumnya, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 bagian. Tiap kelasnya juga begitu. Sehingga kalau dalam satu kelas ini ada 48, sementara kapasitas ruangnya memang 48 sampai 50. Maka untuk prokes dengan menjaga jarak dan sebagainya, kursinya mungkin selang-seling isinya. Sehingga jumlah yang ada di kelas itu dari 48 dibagi 2, jadi cuma 24. Nah, kalau cuma 24 bagaimana nanti perkuliahannya? Nah, maka perkuliahannya juga dibagi 2. Kalau pesertanya dibagi 2, perkuliahannya dibagi 2. Katakanlah perkuliahan offline biasanya memakan 100 menit. Maka peserta dibagi 2, 24. Kloter 1, 24 orang dengan waktu 50 menit. Kemudian kloter 2, jumlahnya 24 orang dengan waktu juga 50 menit. Kuliahnya kok cuma 50 menit? Ya begitulah. Itu kuliah tatap mukanya. Tapi ada kuliah tertulisnya itu lebih dari 50 menit. Maka dalam psikologi juga gitu. Nanti kuliah dengan online menggunakan Zoom atau Google Meet juga hanya dibatasi 50 menit saja. Karena kalau lebih dari 50 menit dikhawatirkan mungkin ada dosen yang sudah sepuh, matanya kalau melihat layar itu dalam waktu yang cukup lama akan lelah matanya. Mungkin ada juga mahasiswa yang seperti itu. Karena kelemahan penyakit tertentu, kalau lihat layar terlalu lama menjadi berat. Maka perkuliahan by layar ini hanya diberi waktu sekitar 50 sampai 1 jam saja, 50 menit sampai 1 jam. Selebihnya ada tugas tertulis. Maka ini tugas tertulisnya adalah membuat balasan secara singkat padat tentang pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Agama, khususnya lagi di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jawaban saudara laksanakan mulai sekarang boleh, paling lambat besok sore jam 5.00. Jam 17.00. Nanti akan saya beri tempat untuk saudara mensubmit tugas tersebut. Jangan sampai disubmit sembarang tempat. Disubmit di tempat khusus, nanti ada keterangannya. Buka psikologi. Presensi juga ada di psikologi, silakan buka psikologi, tapi mungkin yang susah buka psikologi kita berikan di grup WA. Nah, itu silakan diisi nama ya, dalam apa namanya, kita menggunakan Google, bukan Google ya, itu kan menggunakan Zoho Form.
Bukan Google Form, tapi Zoho Form. Nah, Zoho Form itu, ya, coba saya tampilkan ya. Nah, ini ya. Presensi itu kalau saudara klik, saudara akan bisa mengisi nama, nomor induk, kemudian tanggalnya tanggal hari ini. Ini kalau diklik ini akan tinggal milih tanggal, masukkan tanggalnya. Kemudian tanda tangan, ya, tanda tangan. Bisa pakai tangan, bisa pakai ya, bisa pakai mouse. Ya. Kalau pakai touchscreen maka bisa pakai tangan. Tanda tangannya pakai tangan. Di HP juga bisa pakai tangan. Ya. Jadi ada tanda tangannya. Usahakan tanda tangannya betul-betul sama atau mendekati dengan tanda tangan saudara. Ini kalau pakai mouse memang agak susah ya untuk melepaskan. Tapi kalau pakai tangan, touchscreen itu akan lebih mudah. Ya, saya kira itu sudah 50 menit ya. Walaupun tadi permulaannya agak menunggu yang lain bergabung. Ya, sekarang sudah ada 43 orang. Alhamdulillah. Artinya di hari pertama, masuk hari pertama sudah memenuhi kuota atau quorum, yang memenuhi quorum. Anggotanya 48, yang hadir 44, ini sudah sangat bagus. Dan mudah-mudahan kedisiplinan ini bisa kita pertahankan. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya sudah azan asar di kampus ini, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan yang akan datang, masih ada penjelasan dari saya. Nanti berikutnya akan ada pembagian kelompok. Ya, tolong nanti disampaikan di grup ya. Ada yang keliru masuk kamar ya. Nah, siapa yang keliru masuk kamar, harusnya kelas B ke kelas A, harusnya kelas A ke kelas B, supaya nanti saya keluarkan ya. Nanti saya keluarkan. Kelas saya keluarkan, saudara masuk lagi sesuai kelasnya. Tapi saya harus diberitahu di grup WA ya. Siapa yang salah ini? Kalau Mas Ahmad Dwi Sutrisno, keliru masuk ke mana? Keliru masuk kelas apa, Mas? Dwi Sutrisno. Mana Dwi Sutrisno? Ya, kalau salah kamar, tolong diberitahu lewat grup WA, kelas A atau kelas B. Nanti akan saya enroll, saya keluarkan, saya remove. Setelah saya remove, saudara masuk lagi sesuai di kelasnya masing-masing, jangan sampai salah. Di dalam psikologi, saya juga salah masuk, Ustaz, karena kemarin di KRS, ini saudara siapa ini? Salsabila ya. Kemarin di KRS di kelas A, sekarang di kelas B. Ya, itu memang ada beberapa yang kita geser, kita pindah. Karena jumlah kelas A dan kelas B tidak imbang. Kemarin kelas A itu 60 berapa, kelas B-nya cuma 30. Nah, itu kan nggak imbang. Maka ada yang di kelas A kita pindah ke kelas B. Tapi kan tadi pagi sudah saya nolkan semua itu ya. Saya enroll semua apa namanya membernya di psikologi itu. Tapi masih ada yang salah kamar ya nggak apa-apa. Nanti tolong disampaikan di grup WA siapa yang salah kamar ya. Jadi saya keluarkan, kemudian saudara masuk lagi sesuai kelasnya. Baik, kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan membaca Hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa isi Alhamdulillahirabbil alamin. presensinya jangan lupa untuk diisi ya. Ya, Pak. Bisa diklik di psikologi, bisa diklik di grup WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Syukron, Ustaz. Bismillah. Yuk, keluar. Masuk sholat.